Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, pada hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Materi kita pada pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai himpunan. Adapun himpunan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu adalah irisan. Yang kedua itu adalah gabungan. Yang ketiga adalah komplement, dan yang keempat adalah selisih. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan jangan lupa untuk meringkas dan mencatat hal-hal yang penting yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Nah, selamat belajar untuk anak-anak ibu. Baiklah, materi pertama kita pada hari ini adalah operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, ketiga komplement, dan yang keempat itu adalah selisih. Oke, pertama sekali kita pelajari adalah irisan. Irisan itu disimbolkan seperti ini, seperti huruf N. Ya, tapi bukan huruf N. Irisan itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Nah, jadi irisan dari dua himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B, atau dengan kata lain, anggota himpunan A dan B yang sama. Oke, dan dilambangkan dengan A irisan B. Nah, irisan bisa juga dibaca dengan kata dan. Jadi ini tanda ini bisa dibaca dan juga. Jadi bisa bacanya A irisan B atau A dan B. Nah, contohnya, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan A irisan B. Kamu ingat lagi definisi dari irisan itu adalah anggota himpunan A dan B yang sama. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kamu lihat anggota himpunan A dan B yang sama. Yang pertama itu ada 1. Kemudian 3. Nah, kemudian 5. Nah, itu saja. Jadi dari situ kita dapatkan jawaban A irisan B itu sama dengan 1, 3, 5. Nah, itu dia. Jadi A irisan B itu adalah anggota dari himpunan A dan himpunan B yang sama. Jadi kalau dia tidak sama, dia bukan irisan. Contoh yang kedua, diketahui S itu adalah semesta. Himpunan semestanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan C 2, 3, 5, 7. Yang pertama, kita tentukan A irisan B. Oke, di sini yang ditanya adalah A irisan B, kemudian B irisan C, dan yang terakhir A irisan B irisan C. Nah, kita jawab yang pertama dulu. A irisan B, berarti yang kamu lihat himpunan A dan juga himpunan B. Nah, ini dia himpunan A, ini himpunan B. Kamu lihat anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B, yaitu 1. Kemudian 2 tidak sama, 3. Kemudian 5. Nah, itu saja, berarti A irisan B itu sama dengan 1, 3, 5. Yang kedua, B
irisan C. Nah, B irisan C berarti yang kamu lihat himpunan B dan himpunan C. Kita lihat himpunan B dan C yang anggotanya sama, yaitu ada 3, kemudian 5, kemudian 7. Berarti jawabannya 3, 5, 7. Yang terakhir A irisan B irisan C. Berarti yang kita lihat himpunan A, B, dan C. Kamu lihat himpunan A, B, dan C yang sama. Oke, kita lihat 1. Di A ada, di B ada, tapi di C tidak ada. Berarti 1 tidak ikut. 2. Di A ada, di B tidak ada, di C ada. Jadi 2-nya nggak ikut. 3. Ini dia. 3 ada di A, ada di B, ada di C juga. Berarti kita tulis di sini 3. Kemudian 4 hanya ada di himpunan A. 5, 5, 5, 5. Berarti 5. Kemudian 6 hanya ada di A. 7 di B dan C ada, tapi di A tidak ada, jadi 7 itu nggak ikut. Berarti hanya 3 dan 5. Jadi A iris B iris C jawabannya adalah 3 dan 5. Nah, itu dia. Contoh yang ketiga. Nah, jika diketahui gambar diagram Venn seperti ini dan yang ditanyakan itu adalah tentukan A irisan B. Nah, jika dia diagram Venn, diketahui diagram Venn, maka A irisan B itu adalah yang ada di tengah. Ini dia. Oke, jadi A irisan B sama dengan yang di tengah itu adalah G dan D. Oke, gampang kan? Oke, contoh yang keempat. Nah, di sini ada gambar diagram Venn terdiri dari 3 himpunan, yaitu di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama A irisan B. A irisan B berarti yang kamu lihat lingkaran A dan juga lingkaran B. Nah, mana dia yang ada di tengah-tengah lingkaran A dan B? Yaitu ini. 7 dan 4. A iris C berarti yang kamu lihat lingkaran A dan lingkaran C. Ini dia. Berarti yang di tengahnya itu adalah nih 3 dan 4. Yang ketiga, B iris C berarti yang kamu lihat adalah lingkaran B dan lingkaran C. Nah, yang di tengah-tengah lingkaran B dan C itu adalah ini dia, 4 dan 6. 4, 6. Kemudian yang terakhir A iris B iris C. Berarti yang di tengah-tengah lingkaran A, B, dan C, yaitu ini dia. Yang di sini. Itu adalah 4. Jadi A iris B iris C adalah 4. Cari anggotanya yang sama. Operasi yang kedua, yaitu gabungan. Simbolnya itu seperti huruf U. Nah, gabungan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, di mana jika ada anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Jadi gabungan itu dilambangkan dengan seperti ini, seperti huruf U. Bacanya A gabungan B.
atau gabungan itu bisa juga dibaca atau. Jadi cara membacanya ini A gabungan B atau A atau B. Nah, untuk membedakan simbol gabungan dan irisan, tadi irisan itu kan sama saja dengan dan. Nah, dan huruf terakhirnya adalah N, jadi simbolnya seperti huruf N. Sementara gabungan itu sama dengan atau. Nah, huruf terakhirnya adalah U, maka simbolnya seperti huruf U. Nah, itu dia cara membedakan simbol atau lambang dari irisan dan gabungan. Kamu perhatikan huruf terakhirnya. Oke, contohnya. Diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang ditanya adalah tentukan A gabungan B atau A atau B. Nah, kita ingat lagi definisi dari gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B itu tadi adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A dan himpunan B ini kita gabung. Nah, jika ada anggota yang sama, kita tulis satu kali saja. Contohnya di sini. 1 di A ada 1, di himpunan B juga ada 1, sama. Berarti nanti satunya kita tulis satu kali saja. A gabung B sama dengan 1. Jadi jangan karena di A ada 1, di B juga ada 1, kamu tulis satunya 2 kali. Nah, ini salah. Jadi cukup ditulis satu kali saja. Nah, kemudian kita masukkan yang lain juga. Jadi semua anggota himpunan A dan B kita masukkan. Ada 1, ada 2, kemudian 3, 4, 5, 7, 9. Nah, jadi seperti 3 ini kan sama, jadi kita tulis satu kali saja. 4, 5 ini sama, ditulisnya satu kali, kemudian 7, 9. Jadi anggota himpunan A dan B itu digabung, kita satukan semuanya. Oke, itu dia contoh yang kedua. Diketahui himpunan S atau semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan C 2, 3, 5, 7. Ditanya bagian A gabung B, B A gabung C, dan bagian C A gabung B gabung C. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu A gabung B. A gabung B berarti yang kamu lihat itu adalah himpunan A dan himpunan B. Himpunan A kita tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang ditanya A gabung B, artinya anggota himpunan A kita gabungkan dengan anggota himpunan B. Jadi ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, itu dia A gabung B. Bagian yang kedua, bagian B, A gabung C. Berarti yang kita lihat adalah anggota himpunan A dan himpunan C. Kita tulis dulu. Di sini A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B C 2, 3, 5, 7. Berarti A gabung C adalah 1, 2, 3,
4, itu udah 5, 6, dan 7. Itu dia A gabung C. Yang ketiga, A gabung B gabung C. Berarti kita lihat himpunan A, B, dan C. Kita gabungkan semua anggotanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, itu dia perbedaan gabungan dan juga irisan. Tadi kalau irisan dia anggotanya harus sama. Sementara kalau gabungan itu adalah penggabungan dari anggota-anggota himpunan yang ditanya. Jadi kalau dia A gabung B berarti himpunan A kita gabungkan dengan himpunan B. Contoh yang ketiga berupa diagram Venn. Nah, yang ditanya adalah tentukan A gabung B. Nah, kalau dia dalam bentuk gambar diagram Venn, A gabung B itu berarti semua anggota yang berada di lingkaran A dan lingkaran B. Jadi di sini semua kita tulis. Ini semua. Nah, jadi yang di luar lingkaran itu tidak ikut. Yang ikut itu hanya yang berada di dalam lingkaran A dan B saja. Berarti jawabannya di sini A gabung B adalah, kita urutkan ya. A, B, B tidak ada. B di luar. C, kemudian D, E, F, F di luar, G, kemudian H, I, I-nya di luar, jadi I tidak ikut, J, K, dan yang terakhir adalah L. Ini L ya. Ya, jadi dari diagram Venn tersebut kita peroleh A gabung B adalah A, C, D, E, G, H, J, K, L. Oke. Contoh yang keempat. Di sini ada 3 himpunan. Ada himpunan A, B, dan himpunan C. Yang ditanya A gabung B. A gabung B itu berarti semua yang berada di lingkaran A dan lingkaran B, yaitu 5, 3, 4, 6, 7, 9. Kita urutkan dari yang paling kecil ya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 9. A gabung C berarti yang berada di lingkaran A dan lingkaran C. Nah, 9 ini tidak ikut. Kenapa? Karena dia di sini hanya ada di lingkaran B saja. Jadi yang ada di lingkaran A dan lingkaran B adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian B gabung C, berarti yang kita lihat yang berada di dalam lingkaran B dan lingkaran C. Nah, berarti 5-nya tidak ikut karena 5 itu berada di lingkaran A. Berarti B gabung C adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, yang terakhir A gabung B gabung C berarti yang berada di lingkaran A, B, dan C. Kita gabungkan semuanya. Jadi jawabannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu dia contoh-contoh untuk operasi yang kedua, yaitu gabungan. Nah, operasi yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta dan bukan anggota dari himpunan
A. Nah, jadi komplement dari suatu himpunan A itu adalah dia termasuk himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Nah, komplement dari suatu himpunan A dinotasikan A aksen atau A pangkat C seperti ini. Ini membacanya komplement dari A. Nah, berbeda dengan operasi irisan dan gabungan yang sebelumnya, kalau operasi irisan dan gabungan itu kan kita tidak memperhatikan semestanya. Himpunan semesta itu tidak perlu ditetapkan. Tapi untuk komplement, pertama sekali kita harus menetapkan himpunan semestanya. Jadi himpunan semesta itu harus ada untuk komplement. Oke, contohnya diketahui himpunan S. Nah, ini himpunan semestanya harus ada. Himpunan S 1 2 3 sampai 10, himpunan A 1 2 3 4 5 6, himpunan B 1 3 5 7 9 dan himpunan C 2 3 5 7. Yang pertama yang ditanya adalah A komplement. Nah, berarti yang kita lihat itu, jadi kalau komplement itu selalu kita bandingkan dengan semesta, dengan S. Jadi kalau A komplement berarti yang kamu perhatikan himpunan semesta dan himpunan A. Sudah? Jadi yang kamu lihat himpunan semesta dan himpunan A. Jadi A komplement ini anggotanya adalah anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Contohnya 1. Nah, 1 di himpunan A ada. Jadi 1 itu bukan A komplement. 2 juga ada di himpunan A. 3 juga ada. 4, 5, 6. Nah, itu ada. Nah, anggota semesta yang tidak ada di himpunan A itu adalah 7, 8, 9, dan 10. Nah, berarti A komplement adalah 7, 8, 9, 10. Nah, yang kedua, C komplement. C komplement berarti yang kamu lihat itu adalah himpunan S dan himpunan C. Oke, himpunan S dan himpunan C. Kamu lihat anggota S yang tidak ada di C. Nah, 1 tidak ada di C, berarti 1 itu komplement dari C. Jadi kita tulis 1. 2 ada. 3 ada. 4, kita lihat di C apakah ada 4, ternyata tidak ada, berarti 4 termasuk ke dalam C komplement. 5 ada. 6 juga tidak ada di C, berarti kita tulis 6. 7 ada. 8, 9, 10. Nah, jadi 1, 4, 6, 8, 9, 10 merupakan C komplement. Yang ketiga, dalam kurung A irisan B komplement. Nah, kalau dia seperti ini, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Artinya, kita tentukan dulu A irisan. Nah, kalau seperti ini kan tadi irisan. A irisan B. Irisan itu artinya kita lihat atau kita cari anggota A dan B yang sama. Nah, pertama kita lihat dulu A irisan B. Anggota A dan B yang sama itu adalah 1. Kemudian 2 tidak sama ya. 3. Kemudian 4 tidak sama. 5. 6 tidak sama, berarti hanya 1, 3, dan 5. Nah, 1, 3, dan 5 ini masih jawaban dari A irisan B. Nah, kemudian kita komplementkan lagi. Nah, kita buat di luar pangkat C seperti itu. Nah, artinya apa? Ini kita bandingkan juga dengan semesta. Anggota semesta yang tidak ada di sini. Nah, anggota semesta selain 1, 3, 5. Berarti anggota semesta selain 1, 3, 5 berarti 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah dia jawabannya. 2, 4, 5 ada. 6,
7, 8, 9, 10. Nah, itu dia A irisan B komplement. Yang keempat, A gabungan B komplement. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kita tentukan A gabung B dulu. Kita lihat himpunan A dan himpunan B, kita gabung. Nah, kalau tadi gabungan adalah semua anggota himpunan atau himpunan A dan juga himpunan B kita gabungkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, ini A gabung B. Kemudian kita komplementkan. Nah, ingat kalau komplement itu selalu kita bandingkan dengan semestanya. Kita hubungkan dengan semesta. Jadi, kamu lihat anggota himpunan semesta yang tidak ada di sini, yang tidak ada di A gabung B ini. Jadi 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8. 8 tidak ada di sini kan, berarti 8, 9 itu ada, dan yang terakhir 10. 8 dan 10 itulah anggota dari A gabung B komplement. Jadi ingat ya, perbedaan irisan dan gabungan. Irisan itu tadi yang sama. Gabungan itu semua anggota A dan B. Semua anggota A dan B. Jadi kalau dia ada anggotanya yang sama, kita tuliskan satu kali saja. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada gambar diagram Venn lagi. Pertanyaannya, tentukan A komplement, B komplement, A irisan B komplement, dan yang terakhir A gabungan B komplement. Nah, untuk dia dari jika soalnya berupa diagram Venn, untuk menentukan A komplement. Nah, kalau himpunan A itu kan yang semua anggota yang berada di lingkaran A. Nah, itu kalau dia himpunan A. Berarti kalau dia A komplement artinya semua anggota yang berada di luar lingkaran A ini. Nah, yang berada di luar lingkaran A adalah B, C, L, H, F, I. Semua anggota yang berada di luar lingkaran A. Itulah A komplement. Berarti jawabannya adalah B, C, LH, F, I. Nah, kalau bisa diurutkan ya dari yang paling pertama sesuai dengan abjad. Nah, tapi kalau nggak abjad juga, nggak menurut abjad juga nggak apa-apa. Yang kedua, B komplement. B komplement artinya semua anggota yang berada di luar himpunan B atau di luar lingkaran B. Ini lingkaran B-nya. Berarti B komplement itu semua anggota yang berada di luar lingkaran B ini, yaitu A, J, E, K, F, B, I. Nah, jadi jawabannya adalah A, J, E, K, ini E ya. Kemudian B, F, I. Nah, itu dia B komplement. Yang ketiga, A irisan B komplement. Berarti yang kita lihat dulu adalah A irisan B. Nah, kalau diagram Venn, A irisan B itu berarti yang di sini, yang di tengah-tengah sini, ya kan? Nih, ini adalah A irisan B. Nah, kalau ditanya A irisan B komplement, berarti semua anggota yang berada di tengah-tengah ini, semua anggota yang berada di luar A irisan B ini, yaitu A, J, E, K, C, L, H, B, F, I. Semua yang berada di luar ini. Itu adalah
A irisan B komplement. A, J, E, K, C, L, H, F, B, I. Oke, yang terakhir A gabung B komplement. A gabung B komplement berarti kita tentukan dulu yang di dalam kurung A gabung B. A gabung B berarti yang ada di lingkaran A dan B. Ini adalah A gabung B. Semua ini A gabung B. Berarti A gabung B komplement yang berada di luar lingkaran ini yaitu B, F, I. Jadi jawabannya adalah B, F, I. Nah, itu dia contoh-contoh untuk operasi yang ketiga yaitu mengenai komplement. Oke, operasi yang terakhir adalah selisih. Selisih himpunan A dan B atau A kurang B adalah himpunan yang anggota-anggotanya hanya ada di himpunan A. Jadi anggota-anggotanya hanya ada di himpunan A. Contoh, diketahui himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, tentukan A kurang B dan yang kedua B kurang A. Nah, dari pertanyaan ini kira-kira apakah anggota dari A kurang B sama dengan B kurang A? Nah, kita lihat contohnya ya. Biar kita tahu apakah A kurang B itu sama dengan B kurang A. Yang pertama A kurang B. Nah, jika A kurang B berarti himpunan yang anggota-anggotanya hanya ada di himpunan A. Nah, jadi kalau A duluan berarti hanya ada di himpunan A. Berarti kita lihat A dan B. Nah, satu itu ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Jadi, satu tidak termasuk. Kemudian 2, apakah 2 ada di B? Nah, tidak ada. Berarti kita buat 2. 3 ada di himpunan A dan himpunan B. 4, nah hanya ada di himpunan A, iya kan? Berarti kita buat 4. 5 ada di A dan di B. Jadi 5 itu tidak ikut. Jadi jawabannya itu adalah 2 dan 4. Nah, jadi kalau B kurang A, kebalikan dari contoh pertama tadi. Kalau A kurang B hanya ada di himpunan A, jadi kalau B kurang A hanya ada di himpunan B. Nah, ini kita coret dulu yang sama ya. Yang sama kita coret dulu. Nah, jadi B kurang A itu yang kita lihat adalah himpunan B. Himpunan B yang tidak sama dengan himpunan A itu adalah 7, 9. Nah, itu dia jawabannya. Jadi, biar lebih mudah itu sebaiknya kamu lihat dulu anggota A dan B yang sama, kamu coret. Sudah? Setelah kamu coret, jadi kalau untuk menentukan A kurang B, kamu lihat himpunan A yang tidak dicoret yaitu 2 dan 4. B kurang A, kamu lihat himpunan B yang tidak dicoret 7 dan 9. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada gambar diagram Venn dari dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Pertanyaannya adalah tentukan A kurang B dan B kurang A. Nah, kita lihat dulu sebelumnya A kurang B itu tadi kan hanya ada di himpunan A. Nah, kita lihat lagi hanya ada di himpunan A. Nah, himpunan A kan ini yang ada di dalam lingkaran A. Nah, G dan D ini dia anggota A tetapi anggota himpunan B juga, ya kan? Nah, berarti A kurang B itu adalah anggota himpunan A saja yang berada di luar lingkaran B ini. Anggota A yang berada di luar lingkaran B. Jadi A kurang B itu yang mana? Yang ini A, C, E, K.
J, E, K. Nah, kalau kalian tanya, Bu, kenapa G dan D-nya nggak ikut? Nah, G dan D kan di himpunan A juga. Nah, G dan D itu kan anggota himpunan A, tapi anggota himpunan B juga. Nah, yang diminta kalau A kurang B kan hanya anggota himpunan A saja. Nah, G dan D nggak ikut karena G dan D itu termasuk ke himpunan B juga. Jadi yang kita buat yang hanya anggota A saja, yaitu A, J, I, K. Nah, sekarang B kurang A. B kurang A berarti anggota yang hanya himpunan B saja. Ini kita lihat himpunan B. Yang hanya himpunan B berarti C, L, dan H. Jadi kita buat C, L, dan H. Nah, G dan D-nya tidak ikut karena G dan D termasuk ke himpunan A. Oke, jadi kalau A kurang B yang hanya himpunan A, jadi B kurang A yang hanya himpunan B. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini diketahui himpunan semesta atau S 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 4, 6, 8, dan himpunan C 3, 4, 5, 7. Yang pertama tentukan A komplemen gabung B. Nah, A komplemen gabung B berarti pertama kita harus cari dulu A komplemen. Nah, ini adalah himpunan A. Kita tentukan A komplemen. Kalau A komplemen itu berarti kita hubungkan dengan semesta. Semesta yang tidak sama dengan himpunan A. 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama. Berarti A komplemen adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Jadi A komplemen gabung B. Nah, sini sudah ada A komplemen. A komplemen ini kita gabungkan dengan B. Jadi kita gabungkan. Jawabannya itu adalah 2, 4, ada 5, 2, 4, 5, 6, apa ada 7? Nah, ada 7, 8, 9, 10. Ini dia jawabannya. Kemudian bagian B. B, A kurang B, kemudian irisan C. Kita tentukan dulu yang di dalam kurung. A kurang B, berarti kita cari dulu A kurang B-nya itu apa. Ya, kita cari A kurang B. Sini aja. A kurang B. A kurang B berarti yang kita lihat himpunan A dan B. Oke. Himpunan A kurang B berarti yang ada hanya di himpunan A. Nah, kita coret yang sama aja dulu. 2 sama, 4 sama. Berarti A kurang B itu kita lihat himpunan A 1 dan 3. Oke, 1, 3 irisan C. C-nya 3, 4, 5, 7. A kurang B irisan C. Nah, ini irisan. Kalau irisan kita cari yang sama, anggota yang sama. Anggota yang sama itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Yang ketiga bagian C, A irisan B gabung C komplemen. Nah, kita cari dulu A irisan B. A irisan B kita kerjakan di sini saja ya. A irisan B sama dengan A irisan B berarti cari anggota A dan B yang sama. Oke, kita cari anggota A dan B yang sama. Kita lihat A dan B yang sama itu adalah 2, 3 tidak sama, 4. A irisan B, jadi jawabannya adalah 2, 4.
Kemudian gabung C komplement, berarti kita cari dulu C komplementnya. C komplement, kita lihat C. Ingat kalau komplement itu dihubungkan dengan semesta. Anggota semesta yang tidak ada di C yaitu 1, 2, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6, 7 ada, 8, 9, 10. Nah, A irisan B sudah ada, C komplement juga sudah ada. Berarti kita gabungkan A irisan B dengan C komplement ini. Ini kita gabungkan. Jadi jawabannya adalah A irisan B gabung C komplement. Digabung 1, 2, 4, 6, 8, 9 dan 10. Itu dia untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, A komplement irisan B gabung C komplement. Nah, berarti A komplement. Ini sudah ada A komplement. Kita cari lagi yang di dalam kurung B gabung C. B gabung C sama dengan kita lihat B dan C gabungkan. Gabungan dari B dan C adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Nah, kemudian di sini ada diminta B gabung C komplement. Nah, sebelum kita kerjakan yang ini, kita bereskan dulu yang ini ya. B gabung C komplement. Ini sudah B gabung C komplementnya. Nah, kalau komplement kita hubungkan dengan semesta. Semesta yang tidak ada di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 1, 9 dan 10. Nah, inilah dia B gabung C komplement. Nah, setelah B gabung C komplement dapat, kita iriskan A komplement irisan B gabung C komplement. Nah, kita hubungkan A komplementnya tadi ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. B gabung C komplement ini dia. Kalau irisan berarti cari yang sama. Anggota dari A komplement yang sama dengan B gabung C komplement. 5 tidak, 6 tidak, 7 tidak, 8 tidak, 9. Ya. 9 dan 10. Jadi jawabannya adalah 9, 10. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar untuk anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.